Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, satu pengetahuan yang luar biasa saudara-saudara sampai hatam, yaitu adalah musyawarah mahali. Ini luar biasa kepada saudara-saudara, sebab mahali itu adalah pengajian terakhir. Pertama kali biasanya orang ngaji Fathul Qarib, sudah ngaji Fathul Qarib, ngaji Fathul Mu'in, sudah ngaji Fathul Mu'in, ngaji Iqna, sudah ngaji Iqna, ngaji Fathul Wahab. Yang terakhir adalah ngaji Al-Mahali, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu kalau Fathul Qarib berbeda dengan Fathul Mu'in, Fathul Mu'in berbeda dengan Fathul Wahab. Kalau Fathul Qarib yaitu 1/8 dunia. Kalau orang mengatakan kalau Fathul Qarib adalah 1/8 dunia. Kalau Fathul Mu'in adalah 1/4 dunia. Kalau Fathul Wahab adalah seluruh dunia, saudara-saudara. Nah, kalau Mahali adalah di atas dari Fathul Wahab. Maka dari itu saudara-saudara, kalau zaman dulu yang ahli kontekstual adalah Kiai Wahab Hasbullah. Awal man ja'ib as-siyasah al-muntasirah fi Indonesia sawun kanat ba'dam di hubbil am atau qabla di hubbil am, bahwa Kiai Wahab Hasbullah itu termasuknya ahli konteks. Kalau nanti saya ada waktu akan saya ceritakan tentang Kiai Wahab Hasbullah dengan Bukar. Saudara-saudara sekalian, sehingga suatu saat ditanyai Kiai Wahab Hasbullah tidak memakai al-mahalida, tidak memakai ibnanda, tidak memakai Fathul Wahab, tidak, tapi memakai Fathul. Ini karena Kiai Hasbullah itu adalah ahli kontekstual. Maka dari itu orang yang ahli kontekstual itu tidak usah mengambil kitab yang besar-besar, cukup yang kecil-kecil yang bisa mengatasi satu persoalan. Saudara-saudara sekalian, sehingga suatu saat saudara-saudara didatangi Bung Karno, datang kepada Kiai Wahab Hasbullah. Kalau tidak salah setelahnya tahun 52 di dalam perjanjian umroh yang terjadi bahwa orang Belanda akan menyerahkan diri di Barat itu tahun 48, akan menyerahkan diri tahun 48. Saudara-saudara sekalian, orang-orang Belanda yang ada di Irian Barat akan menyerahkan diri tahun 48. Tapi nyatanya saudara-saudara sekalian, 48 tidak menyerahkan diri, 49 juga tidak menyerahkan diri, tahun 50 juga tidak menyerahkan diri, 51 juga tidak menyerahkan diri, 52 tidak menyerahkan diri. Sehingga ketika tahun 52 mau tidak sampai menyerahkan diri, Karno sowan Kiai Wahab Hasbullah. Pak
Kiai, saya akan tanya Pak Kiai, ini turun hukum Islam itu bagaimana? Sebab di dalam perjanjian Lumiere dan Ligerjati tahun 48 akan menyerahkan diri orang-orang Belanda yang ada di Barat akan menyerahkan diri. Nyatanya 48 tidak menyerahkan diri, 49 tidak menyerahkan diri, 50 tidak menyerahkan diri, 51 tidak menyerahkan diri, 52 pun tidak menyerahkan diri. Padahal saudara-saudara sekalian, 52 itu akan muktamar di Palembang, saudara-saudara. Adanya orang-orang Belanda itu akan menyerahkan diri tahun 48, tapi nyatanya 53 tidak menyerahkan diri, yaitu 48 tidak menyerahkan diri, 49 tidak menyerahkan diri, 50 tidak menyerahkan diri, 51 tidak menyerahkan diri, 52 tidak menyerahkan diri. Pak Kiai, menurut hukum Islam itu orang Belanda yang mengaku akan menyerahkan diri tapi nyatanya tidak menyerahkan diri, itu menurut hukum Islam bagaimana Pak Kiai? Karena saudara-saudara sekalian, karena biasanya kalau tanya tidak lepas dari literatur, kalau bertanya tidak lepas daripada ma'ahid, makhod. Maka dari itu dipasang dulu oleh jawab Rasulullah miturut kitab Hadul buatan terus miturut kitab Al-Mahali yang besar-besar, miturut kitab Iqna juga enggak, miturut Fathul Lahab juga enggak, miturut kitab Hadul Qarib. Maka dari itu jawab Rasulullah adalah orang yang ahli kontekstual. Maka dari itu tadi saya mengatakan awal menjadi siasat al-muntasir di Indonesia saung kana ba'dan diqabil am atau qabla diqabil am bahwa Kiai Wahab Rasulullah. Maka dari itu orang yang ahli konten itu ngambilnya bukan yang besar-besar, cukup yang kecil. Di mana masalah yang kecil itu bisa mengatasi satu masalah besar. Sehingga ketika ditanya bagaimana Pak Kiai itu orang Belanda mengatakan bahwa akan menyerahkan diri tahun 48. Nyatanya 48 tidak menyerahkan diri, 49 tidak menyerahkan diri, 50 tidak menyerahkan diri, 51 juga tidak menyerahkan diri, 52 tidak menyerahkan diri. Sehingga saya sowan Jumat Pak Kiai, saudara-saudara sekalian. Dan pada waktu itu Kiai Wahab adalah jadi Rais Am. Di samping jadi Rais Am juga jadi penasehat Presiden. Remaja Bapak Kiai Wahab Rais Am jadi penasehat Presiden. Maka dari itu suatu saat didatangi oleh Presiden, datang ke Tapak Beras. Yang ditanyakan ya gitu, diturut Rumdoren dan itu tidak bahwa orang-orang Belanda yang bertempat di Iran Barat akan menyerahkan diri tahun 48. Nyatanya sampai sekarang 52 tidak menyerahkan diri. Miturut Pak Kiai, orang Belanda yang begitu itu bagaimana Pak Kiai menurut Islam? Maka dari itu jawab oleh Kiai Wahab Rasulullah yang ahli kontekstual, yang ahli konteks saudara-saudara. Miturut kitab Hadul Qarib, orang-orang Belanda yang mengaku dirinya akan keluar dari Iran Barat tahun 48, nyatanya sekarang tidak keluar. Itu hukumnya gosap. Sampai tanya saudara, gosap itu apa Pak Kiai? Nah, karena belum pernah ngaji di dalam kitab-kitab kan itu bisa juga tanya kan, bagaimana yang dimakan gosap itu apa Pak Kiai? Dijawab oleh Dewa Rasulullah, gosap itu istiqraq imanil ghair bi ghairi haqqin. Orang yang merampas haknya orang lain tidak hak. Lalu kalau memang orang itu sama gosap Pak Kiai, ini hukum Islam itu bagaimana? Malah yang ditanyakan hukum Islamnya harus diadakan musolah, harus diadakan perjalanan, harus
harus ada musyawarah. Maka dari itu pada waktu itu yang menjadi menteri luar negeri adalah Subandrio. Maka dari itu Bung Karno perintah Subandrio datang di Den Haag. Nah, ketika akan berangkat ke sana itu ditanya Kiai Wahabullah, kira-kira bisa selesai tidak Kiai? Tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Lah bagaimana kalau yang tidak selesai? Lebih baik potong kopas saja. Bagaimana Pak Kiai? Tidak usah potong kopas saja. Tidak boleh potong kopas. Harus diadakan perdamaian. Nyatanya saudara-saudara sekalian, ketika diutus sampai ke Den Haag tidak berhasil sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Wahabullah. An-nazar ilal ummah bi ainir rahmah la bi ainil ghadab wal adawah. Kita perlu melihat umat ini dengan mata kasih sayang, bukan mata permusuhan dan kebencian. Maka dari itu zaman dulu ulama-ulama dulu yang guna ilal ummah bi ainil rahmah la bi ainil ghadab wal adawah. Kita perlu melihat umat ini dengan mata kasih sayang, bukan mata kebencian dan permusuhan. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, melihat umat ini, melihat masyarakat ini dengan kasih, nah, jangan permusuhan dan kebencian. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, jadi ustaz itu bagaimana an-nazar ilal ummah bi ainir rahmah la bi ainil ghadab wal adab. Jadi kita melihat umat ini dengan mata sayang, walaupun orangnya jengkel sekalipun, pada saudara, jengkel sekalipun, tapi dengan mata kasih sayang, tidak mata kebencian dan permusuhan. Ini an-nazar ilal ummah bi ainir rahmah la bi ainil ghadab wal adawah. Maka dari itu setelahnya Subandrio pulang dan tidak berhasil. Maka dari itu bukan telepon kepada Kiai Wahab Hasim. Pak Kiai, saya tidak bisa datang tambah berat kamu banyak sekali. Bagaimana kalau Pak Kiai datang ke Jakarta? Sehingga akhirnya Kiai Wahab datang ke Jakarta. Saudara-saudara sekalian, ketika datang di Jakarta, Pak Kiai sesuai dengan feeling Pak Kiai bahwa Pak Kiai itu mengatakan bahwa tidak akan bisa berhasil. Nyatanya betul-betul tidak berhasil Pak Kiai. Nah sekarang yang perlu saya tanyakan, belanja itu kan untuk Pak Kiai katanya usah. Kalau usah musolahan perdamaian, saya sudah mengajak perdamaian Pak Kiai, tapi nyatanya mereka itu tidak mau damai Pak Kiai. Nah kalau orang usah kok tidak mau damai Pak Kiai, ini turut ikut Pak Kiai. Dijawab oleh Kiai Wahabullah. Menurut kitab Bujairini Iqna, saudara perlu tahu, Bujairini Iqna itu kitab syarahnya Iqna. Iqna itu syarahnya Fathul, bukan syarahnya Fathul Mu'in, bukan. Tapi syarahnya, jadi Bujairini Iqna itu syarahnya Iqna. Kitab Iqna syarahnya Fathul Qarib. Maka dari itu miturut Bujairini Iqna kan sama saja dengan miturut kitab Fathul Qarib, itu kan sama saja. Miturut Bujairini Iqna, Pak. Kalau memang orang Ghazab kok tidak mau diadakan musyawarah, ada tulisannya di belakang. Aku dahuka berat, harus ambil cara paksa. Maka dari itu Bung Karno membuat trikora. Setelah membuat trikora, membuat wikora. Akhirnya Irian Barat bisa pulang ke pangkuan negara Indonesia. Dan jadi sinjukan di sana itu sebenarnya siapa? Yang memberi saran itu sebenarnya siapa, saudara? Ini orang ahli kontak, saudara. Maka dari itu awalnya menjadi asyasa muntasirah di Indonesia. Sawat mengkanan dan di hobil amkoban di umat bahwa Kiai Wahab saudara-saudara sekalian. Maka dari itu saudara juga ngerti kepada persoalan politik. Persoalan politik saudara-saudara sekalian. Masalahnya apa, saudara-saudara?
Sebab miturut hukum fikih dan miturut ulama, bahwa politik hukumnya fardu kifayah. Niku miturut ulama dan miturut ulama ahli fikih bahwa politik itu adalah fardu kifayah. Itu kalau miturut ulama, lain miturut Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i yang dinamakan siasat, juz'un min ajza'i syariah wa far'un min furu'iyah, ada yang wajib. Nah, banyak saudara-saudara sekalian kadang-kadang orang ngerti persoalan politik. Asyasa juz'un min ajza'i syariah wa far'un min furu'iyah. Lebih-lebih saudara-saudara sekalian, siasatul waqalan ulama. Waqalan ulama. Kalau waqalan ulama berbeda waqala alim minal ulama. Waqalan ulama, dawuh ulama, asyasa mabniyatun ala aqidatina. Politik umat dibangun di atas akidahnya. Tingkatan akidah Syiah, wasiatatu satu Syiah. Kalau akidahnya Syiah, politiknya juga Syiah. Tingkatan akidah umum, akidah Khawarij, wasiatatu satu Khawarij. Kalau akidahnya Khawarij, politiknya Khawarij. Tingkatan akidah Nahdlatul Ulama, satu Nahdlatul Ulama. Kalau akidahnya NU ya politiknya NU. Tidak bisa. Kalau akidahnya NU politiknya Golkar tidak bisa itu. Tidak bisa. Tingkatan akidah Nahdlatul Ulama, satu Nahdlatul. Kalau akidahnya NU ya politiknya NU. Niki dawuh ulama, waqala ulama, siasatul ummah mabniyatun ala akidatiha. Politik umat dibangun di atas akidahnya. Artinya politik umat harus sesuai dengan akidahnya. Tingkatan akidah Nahdlatul Ulama, siasatu Nahdlatul Ulama. Tingkatan akidah Muhammadiyah, siasatu PAN. Kalau akidahnya itu adalah Muhammadiyah, itu politiknya PAN. Dan itu perlu memberitahu saudara-saudara sekalian. Maksudnya perlu menjelaskan saudara umatnya. Jadi politiknya yang PAN. Orang sah politik PKB. Saudara, yang politiknya adalah PAN. Tingkatan akidah Muhammadiyah, satu PKS. Sudah rasanya. Lo ngaku dirinya belum di wong NU, tapi saya ini adalah politiknya adalah tidak bisa saudara-saudara sekalian. Maka dari itu yang dinamakan politik sama juga itu Ihya Ulumuddin juga ada, saudara. Itu kitab Ahkamus Sultaniyah juga ada. Asyasa istislahun nas ila thoriqil munji dunyan wa ukhra. Yang dinamakan politik usaha perbaikan manusia yang menuju yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Itu politik, saudara. Asyasa istislahun nas ila thoriqil munji dunyan wa ukhra. Yang dinamakan politik yaitu usaha perbaikan manusia yang menuju jalan yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Ngajinya si Fathul Mu'in, apalagi bukan Fathul Mu'in saja, ya Fathul Wahab, ya kita mahali, tapi orang ngerti boleh. Lain itu kan mana itu? Maka dari itu saudara perlu hafalkan asyasa istislahun nas ila thoriqil munji dunyan wa ukhra. Itu dalam Ihya Ulumuddin itu ada, saudara. Ini masalah siasa terus istiqomah sebagai uji dan apa terus awal, saudara. Atau dalam kitab Al-Mawardi Ahkamus Sultaniyah itu asyasa istislahun nas ila thoriqil munji dan bahura. Maka dari itu ulama dan fuqaha mengatakan bahwa politik adalah fardu kifayah. Nah, kadang-kadang saudara ditanyai tidak bisa, nah repot itu. Ada itu perlu saudara-saudara sekalian itu ngerti. Lebih-lebih ngajinya sudah Fathul Wahab.
memang tidak lama dalam persoalan politik, saudara-saudara. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, perlu saudara, yaitu kitab Al-Mahali diulang kembali sehingga saudara ngajinya apa? Ngajinya apa, saudara-saudara sekalian? Sehingga tadi itu terangkan istislahun nas ila thoriqil kunci dunia dimaksudkan yang dinakan oleh usaha perbaikan manusia yang menuju jalan yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Adapun suatu saat ada seorang politikus korupsi, itu bukan karena politiknya, saudara, karena pribadinya. Jadi bukan masalah politiknya. Politik itu adalah baik. Apa? Istislahun nas ila thoriqil kunci dunia yang dinamakan politik usaha perbaikan manusia yang menuju jalan yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Bukan dunia saja itu, bahkan akhiratnya, saudara-saudara. Nah, itu adalah persoalan politik. Saudara-saudara sekalian, pernah terjadi, ini pernah terjadi. Imam Syafi'i yang menjadi mazhab saudara-saudara sekalian. Imam Syafi'i ketika dari Baghdad datang ke Mesir. Dari Baghdad datang ke Mesir, masuk ke Masjid Iskandaria. Karena Masjid Iskandaria itu dulu masjid yang besar sekali. Sehingga di dalam Masjid Iskandaria ada halakoh 20 halakoh. Ada yang satu halakoh ribuan, ada yang ratusan, ada yang puluhan. Jumlahnya halakoh itu adalah 20 halakoh. Jika Imam Syafi'i datang di Masjid Iskandaria, wong 18 halakoh bubar dari satu. Ikut kepada Imam Syafi'i semuanya. Sehingga Imam Syafi'i datang ke Masjid Iskandaria sehingga membuat kitab jadi kalau ketika di Irak yaitu membuat kitab Qadim, ketika di Mesir adalah membuat kitab jadi, saudara-saudara sekalian. Sehingga orang-orang yang ada di Masjid Iskandaria mayoritas ikut kepada Imam Syafi'i. Karena mayoritas ikut Imam Syafi'i, akhirnya orang-orang pada jengkel kepada Imam Syafi'i. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, umpamanya terkenal, jangan terkenal sekali. Seperti Imam Syafi'i akhirnya dijengkeli, sehingga dicap Syiah. Sehingga di Iskandaria orang mencap Imam Syafi'i Syiah. Padahal Imam Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah, dicap Syiah. Sehingga orang Syiah pada waktu itu yang ada di Mesir itu orang jumlahnya itu ada 9. 10 Imam Syafi'i ditangkap. Sehingga Imam Syafi'i ditangkap juga ke Irak. Ditangkap ke Irak, saudara-saudara sekalian. Dinaikkan unta, dirantai kakinya dan tangannya. Dari Mesir sampai ke Irak berapa ribu kilometer, saudara. Imam Syafi'i itu orang yang terkenal itu begitu, saudara-saudara. Maka dari itu tadi saudara tidak usah terkenal sekali ya. Sebab kalau terkenal sekali nanti ya itu ditahan seperti Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i ditahan. Nah, orang yang datang dari Mesir datang sampai ke Irak potong leher. Jumlahnya 9. 1 potong leher, 2 potong leher, 3 potong leher, sampai ke 9 potong leher. Yang terakhir adalah Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i panggil Syafi'i supaya datang, Imam Syafi'i dengan tenangnya. Imam Syafi'i dengan tenangnya. Sampai Harun Rasyid pada waktu itu melihat kepada Imam Syafi'i, loh. Imam Syafi'i kok tenang sekali. Pas bukan Syiah, orangnya seperti Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga Imam Syafi'i terus berjalan. Ketika berjalan di depan Harun Rasyid, melihat Imam Syafi'i orangnya tenang sekali. Ketika tenang sekali, ditanyai oleh Harun Rasyid, namanya Syafi'i siapa? Saya namanya Syafi'i.
kok tenang sekali. Kan sampai harus ngerti bahwa semuanya orang itu potong leher. Loh, mengapa sampai diam saja? Beliau saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bukan Syiah. Ahlus Sunnah. Nah, kamu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayah kamu siapa? Idris bin. Loh, kami itu famili saya sendiri. Maka dari itu Imam Syafi'i saking senangnya Harun Rasyid diberi hadiah 300.000 real. 300.000 dinar, bukan real, 300.000 dinar. Imam Syafi'i diberi hadiah oleh Harun Rasyid 300.000 dinar. Kalau sekarang berapa niku? Berapa nopo? Kalau sekarang bukan rupiah. Miliar, berapa miliar saja itu saudara sekalian. Nah niku Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diberi uang 300.000 dinar. Dinar itu mas, 300.000 dinar. Imam Syafi'i boten purun. Ketika dibeli oleh Harun Rasyid, Imam Syafi'i, saya minta saya diterima. Jawab Imam Syafi'i, kula boten usah terima. Pak Harun Rasyid, dan kula tidak pernah pegang uang banyak. Dan seperti santri, tidak pernah pegang uang banyak. Tapi seneng dinilai dulu. Lain Imam Syafi'i diberi uang 300.000 dinar. Berarti 300.000 emas itu. Maka dari itu berapa miliar saja. Imam Syafi'i tidak mau. Imam Syafi'i boten kerso. Alasannya kula boten nate nyepeng yo protes. Karena saya tidak pernah berbanyak. Imam Syafi'i mondok yang ngongkosi orang lain. Imam Syafi'i sing ngongkosi ini ketika Imam Muslim Az-Zinji yaitu perintah kepada Imam Syafi'i supaya ngaji kepada Imam Maliki. Itu sing ngongkosi itu Imam Muslim Az-Zinji. Setelah Imam Syafi'i itu pindah dari Medina terus ke Irak, sing ngongkosi Imam Maliki. Niku Imam Syafi'i, saudara-saudara. Nah sekarang pada umumnya sing ngongkosi yang sepahe. Nah Imam Syafi'i niku yatiman sejak kecil. Malah kelahiran Imam Syafi'i ayahnya sudah meninggal dunia, ya Idris, saudara-saudara. Pada waktu itu adalah Imam Syafi'i yaitu Idris dengan Siti Fatimah akan datang ke Palestina. Ketika datang ke Palestina, saudara-saudara sekalian, yaitu Idris dengan Siti Fatimah sampai datang ke Palestina, terus Idris meninggal dunia. Imam Syafi'i dari lahiran. Maka dari itu Siti Fatimah badai kondur wong Mekah boten saged sebab suaminya adalah meninggal dunia. Maka dari itu menunggu sampai kelahiran Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i sudah lahir, baru Siti Fatimah datang ke Mekah, saudara-saudara. Tapi Idris sudah meninggal dunia, saudara-saudara sekalian. Sehingga Imam Syafi'i banyak minum sumur Zam-Zam. Kalau memang istilah di pondok pesantren sering biasa minum sumur pesantren. Jadi jarang makan yang goreng-gorengan, jarang makan yang godokan jarang. Makannya sumur Zam-Zam. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, bagaimana saudara dipenuhi dengan air pondok pesantren, saudara. Nggak terus lagi-lagi es teh, lagi-lagi es teh, lagi-lagi es teh, lagi-lagi es teh. Saudara-saudara sekalian, sehingga Imam Syafi'i itu adalah yaitu pernah dirantai dari Mesir sampai ke Irak berapa ribu kilometer. Saudara-saudara sekalian, itu yang menjadi mazhab saudara.
Mazhab saudara itu bermazhab kepada Imam Syafi'i. Sebab nafis, maka dari itu baru ya Ba'dul Aliyah. Kaifas Syafi'i, nafis. Imam Syafi'i itu adalah nafis. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan saudara setelahnya saudara itu adalah mempelajari Al-Mahali. Mudah-mudahan saudara itu bermanfaat bagi umat masyarakat bangsa dan negara. Monggo syarat-syarat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian itu setelahnya ngaji Al-Mahali manfaat dan barokah besar sekali pada diri Anda untuk umat masyarakat bangsa dan negara. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan saudara sekalian, orang yang ekonominya ekonomi dagang muga-muga diberi manfaat barokah. Yang ekonominya tani muga-muga diberi manfaat barokah. Orang yang ingin haji muga-muga sakit lampai haji. Yang tidak umrah muga-muga sakit lampai umrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'alukal hidayah wa rahmah wal afiyah wal istiqomah sabina wal barokah wal barokah salamah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa auladana wa banatana min ahli shalah wal khair. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa auladana wa banatana min ahli ilmi wat tuqa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shaffi, Allahumma shfi, syifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma shaffi, Allahumma shfi, syifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma shaffi, Allahumma shfi, syifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma arzuqna rizqan halala. Allahumma arzuqna rizqan barakah li ziyaratil Ka'bah ya Allah. Allahumma arzuqna rizqan barakah li ziyaratil haram. Allahumma arzuqna rizqan barakah li ziyaratil Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hajjana marratan ba'da marratin. Allahumma ij'al umratana marratan ba'da marratin. Allahumma ij'al hajjana hajjan maqbula wa sa'yan mashkura wa amalan mutaqabbala wa tijaratan lan tabura wa dhanban maghfura. Allahumma tsabbitna bil iman wal islam wa khtim lana bi husnil khatimah ya Allah. Wa khtim lana bi husnil khatimah ya Allah. Wa khtim lana bi husnil khatimah ya Allah. Allahumma adkhilna jannataka daraka darussalam ma'a zumratil anbiya wal mursalin wal awliya was salihin wal ulama'il 'amilin ar-raziqina fil birri wal yaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya berdoa saudara-saudara, saudara kepandiannya moga-moga di atas saya. Moga-moga kepintarannya di atas saya, kepandiannya juga di atas saya, sehingga besok Anda itu bermanfaat bagi umat
masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian saudara-saudara apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Saya dengan hati yang ikhlas. Bagaimana supaya saudara itu lebih pintar daripada saya di tengah-tengah masyarakat. Sehingga besok saudara-saudara untuk di tengah-tengah masyarakat, saudara akan berguna bagi umat, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.